Berikut berita terbaru dan kabar positif dan real tentang Persib Bandung yang layak kamu tahu hari ini. Pertama, Persib kokoh di puncak klasemen Super League. Persib baru saja mengalahkan rival besar, Persija Jakarta dalam laga klasemen BRI Super League musim 202 Mei tahun 2026, membuat Mam Bandung kokoh di puncak klasemen setelah paruh musim. Ini merupakan hasil kerja keras tim yang stabil sepanjang putaran pertama kompetisi. Kedua, menjadi juara paruh musim. Kemenangan atas Persija juga membuat Persib berstatus juara paruh musim BRI Super League, modal penting untuk mempertahankan gelar juara di akhir kompetisi. Ketiga, Persib melaju ke 16 besar FC Champions League 2. Persib berhasil lolos ke babak 16 besar kompetisi Asia FC Champions League 2 atau ASIAL 2. Pertandingan face gugur ini jadi peluang besar buat Persib menunjukkan tajinya di kancah internasional. Keempat, jadwal padat yang menantang. Persib akan menjalani 4-5 laga dalam kurang lebih 2 minggu di Februari nanti, antara kompetisi domestik dan FC Cup. Tanda ambisi besar tim untuk terus berprestasi. Jadi secara garis besar hari ini, kabar tentang Persib sangat positif. Adapun informasi yang terkait dengan jendela transfer tengah musim, ayo kita bersabar menunggu pengumuman resmi dari pihak manajemen. Rumor dan isu itu biasa, tapi sebagai bobotoh cerdas dan dewasa kita sepakat untuk tetap rasional dan tak terjebak berita bohong dan halusinasi. Tapi sebagai bobotoh pun pastinya selalu ingin update tentang skuad yang ada. Atau penasaran dengan pergerakan Persib di bursa transfer paruh musim ini, terutama setelah ditinggalkan William Marsilio, keinginan pulang Barba, atau rumor kedatangan Joey Pelopasi, dan yang lainnya. Mari kita gali dari sumber terpercaya dan kita dudukan di posisi yang objektif dan proporsional. Apakah kalian setuju? Atau penasaran? Simaklah video ini sampai akhir dan jangan lupa like jika berkenan, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk pendapat kalian di sini. Selamat datang kembali di channel saya, Iip Marta Stories untuk playlist sport dan sepak bola. Channel ini, terima kasih atas dukungan kalian untuk menyimak, like, komentar, dan subscribe-nya. Semoga menghibur, menginspirasi, dan nambah wawasan kita semua. Selamat menyimak video kami yang tersaji dari perspektif yang berbeda. Momen indah dan perjalanan panjang yang terlukis dalam sejarah. Tapi khusus hari ini Persib sedang happy, bahagia, dan ini minggu tenang. Pemain dan seluruh kru refreshing dulu. Segenap bobotoh pun happy, tak peduli dengan berita-berita bombastis tentang isu dan rumor transfer pemain, atau jendela transfer paruh musim, yang tak semuanya benar. Bobotoh tahu jika saatnya tiba, akan ada pengumuman resmi dari manajemen, dan boleh ini dibilang disclaimer. Spesial hari ini, bobotoh sekarang bukan lagi sekedar penonton. Sekarang dan seterusnya kritis, cerdas, dan tak bisa dibohongi. Era bobotoh dibodohi telah usai. Bobotoh hari ini melek fakta, lawan hoax. Bobotoh berevolusi dari fanatisme ke kesadaran. Bobotoh cerdas tak telan mentah berita. Ketika bobotoh mulai bertanya, bukan sekadar bersorak. Bobotoh sudah dewasa, tak lagi mudah dipermainkan. Cinta yang berpikir. Wajah baru bobotoh hari ini. Bobotoh kritis adalah bentuk cinta paling jujur. Bobotoh kritis di era media sosial. Tak lagi percaya hoaks. Perubahan besar bobotoh kini lebih pintar dan berani. Bobotoh Bandung sekarang lebih cerdas, bukan sekadar fanatik. Bobotoh tak suka provokasi dan benci adu domba. Karena bobotoh sejati adalah menjunjung tinggi nilai luhur Sunda yang cinta damai, tapi tak suka dibohongi dan dikhianati. Jika hal itu terjadi, maka bobotoh akan marah. Dan jika bobotoh marah itu masalah sangat besar. Jangan bikin bobotoh marah. Itulah pesan-pesan bobotoh yang tersirat dan tersurat, yang ternyatakan secara implisit juga secara terangan. Satu lagi, bobotoh Persib super kreatif. Bahkan untuk mengungkapkan protes pun sering tak diungkapkan dengan vulgar. Kadang lewat media seni dan koreo indah. Persib bukan hanya tentang mimpi menjadi lebih besar. Bukan sekadar konsistensi prestasi di kompetisi domestik, dominasi di level regional, atau ambisi bersaing di Asia hingga panggung internasional. Ada satu fondasi penting yang tak boleh dilupakan. Komitmen pada pembinaan pemain muda dan bakat lokal. Konsistensi sejati bukan hanya soal trofi, tetapi keberanian memberi ruang, kepercayaan, dan dukungan nyata bagi para pemain binaan untuk tumbuh dan berkembang. Di titik inilah, Persib diuji untuk cerdas dalam meramu skuad utama dan bijak dalam menyeimbangkan ambisi instan dengan investasi masa depan. Karena klub besar tak hanya dibangun oleh pemain bintang, tapi
oleh keberanian menyiapkan generasi penerus yang siap mengangkat lambang di dada dengan kebanggaan dan kualitas. Nah, teman bobotoh pun mungkin paham dan mengerti betapa tak mudahnya membangun sebuah tim impian yang bisa memenuhi semua yang menjadi visi bersama tersebut. Jika melihat perkembangan hari ini, mungkin kita bersyukur dengan semua pencapaian dan tidak mengorbankan bakat binaan serta pemain lokal untuk terus berkembang. Peminjaman pemain mungkin solusi terbaik, atau ada skema lain yang mungkin jadi inovasi Persib ke depan. Semuanya terus berproses. Nah, seperti itulah cara berpikir yang maju, dan kita sudah dan akan terus berjalan di situ. Kita patut bangga, bukan hanya 4 bintang di logo Persib, bahkan lebih jika dihitung dari zaman Perserikatan. Tapi Persib pun sudah melahirkan banyak bintang sepanjang sejarah klubnya. Bapak dan kakek, kalian tahu itu sesuai zamannya. Di era ini, nama-nama Febri Haryadi, Beckham Putra Nugraha, dan lain-lain, serta seabrek junior mereka yang siap mentas dan bersaing unjuk kemampuan di panggung nasional. Persib selalu menyumbang pemainnya untuk timnas di semua tingkatan usia sampai senior. Dan jangan lupa, hari ini Persib menampung beberapa abroad naturalisasi bukan atas pertimbangan prestasi dan bisnis semata. Ini adalah kontribusi Persib Bandung untuk Indonesia. Jika ada yang berpendapat lain atau sebaliknya dari itu pendapat mereka. Biarkan saja. Kini berkeliaran nama-nama beken dunia dikaitkan dengan transfer pemain Persib. Dari Martin PS, Ole Romeni, sampai yang terheboh Sergio Ramos, semuanya tidak mustahil. Tapi harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Tentunya, selain itu, tentu Persib berhitung segalanya dan selalu mengedepankan misi pengembangan sepak bola Indonesia seperti tersebut di depan. Kalkulasi Persib harus untung. Untuk apa pemain bintang tapi tak memberi kontribusi untuk tim? Persib pun belajar dari pengalaman terlalu banyak contoh kasus pembelian yang gagal. Persib meminimalisir kegagalan tersebut. Bukan hanya urusan teknis dan adaptasi pemain, kasus seperti Barba atau William Marsilio tentu tak boleh terulang jika melihat hasilnya. Mungkin bobotoh harus yakin dan percaya bahwa tim pelatih yang merekomendasikan itu kepada manajemen. Maka kita sepakat pilihan Bojan Hodaklah yang terbaik untuk Persib saat ini. Jadi, mari kita tunggu dalam beberapa hari ke depan siapa yang datang dan siapa yang pergi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.